Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel yang berisi pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video kami. Like dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Jangan lupa berikan komen di video kami untuk kritik dan sarannya agar kami dapat memperbaiki metode penyampaian materinya. Dan juga share ke sahabat-sahabat terkasih agar pengetahuan dan pencerahan kami bisa tersebar luas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pembelajaran tentang kantor pusat, kantor cabang, yaitu akuntansi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di kantor pusat dan kantor cabang. Adapun tujuan pembelajaran daripada topik kali ini adalah pengertian agen dan kantor cabang, akuntansi agen dan kantor cabang, metode pencatatan desentralisasi kantor cabang, pengiriman persediaan difaktur di atas harga pokok, pengiriman aset antar cabang. Kita mulai dengan pengertian kantor agen dan kantor cabang. Kantor agen atau agensi dan kantor cabang atau branch berfungsi sebagai bagian pemasaran yang berada di daerah atau wilayah lain. Ini tujuannya adalah untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumen. Kantor agen adalah subsistem dari perusahaan yang dibentuk dengan otonomi terbatas. Jadi agen itu hal-hal yang dilakukan bersifat terbatas sesuai dengan perjanjian dengan kantor pusatnya. Kantor agen mendapat fasilitas dari kantor pusat dan uang tunai untuk modal kerja. Pencatatan modal kerja dalam bentuk uang tunai seperti mengelola kas kecil pada umumnya. Kantor pusat melakukan pencatatan atas bukti-bukti pengeluaran yang dilaporkan oleh agen. Perbedaan kantor agen dan kantor cabang. Perbedaan kantor agen dengan kantor cabang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu adalah dari struktur organisasi dan yang kedua itu dari kegiatan. Dari struktur organisasi, kantor agen berdiri sendiri, berada di luar organisasi perusahaan yang diageni dan dapat mengageni beberapa perusahaan. Sedangkan kantor cabang adalah bagian dari organisasi kantor pusat atau perusahaan. Dari sisi kegiatan, kantor agen terbatas pada usaha mendapatkan pesan atau calon pembeli atau order getting. Sedangkan kegiatan kantor cabang meliputi seluruh operasional. Jadi tidak terbatas untuk peroleh pesanan saja, tetapi juga mencakup kegiatan untuk memenuhi pesanan yang dapat menggunakan barang-barang yang berasal dari kantor pusat dan dapat juga mengusahakan sendiri.
Perbedaan kantor cabang dengan perusahaan yang berdiri sendiri itu biasa terletak pada 3 hal, yaitu tanggung jawab pengelola, hubungan dengan pemilik, dan kewenangan yang dimiliki. Pengelola kantor cabang bertanggung jawab kepada pengelola kantor pusat. Jadi bukan kepada pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Pengelola kantor cabang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan, tetapi melalui pengelola kantor pusat. Pengelola kantor cabang kewenangannya di bawah kantor pusat. Nah, ini perbedaan kantor cabang dengan perusahaan. Akuntansi kantor agen. Nah, akuntansi kantor agen ini dapat dilakukan dalam 2 metode, yaitu laba rugi tidak dipisah dengan laba rugi kantor pusat, dan yang kedua adalah laba rugi kantor agen dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Nah, jika laba rugi tidak dipisah, maka pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga tidak dapat diketahui laba rugi setiap kantor agen. Kantor pusat hanya mengetahui laba rugi secara keseluruhan untuk kantor pusat dan seluruh kantor agen. Nah, jika laba rugi kantor agen dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat, maka pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga dapat diketahui laba rugi setiap kantor agen dan kantor pusat. Rekening khusus untuk pemisahan ini diperlukan, diantaranya adalah modal kerja kantor agen, penjualan kantor agen, HPP kantor agen, biaya pemasaran kantor agen, dan biaya administrasi dan umum kantor agen. Akuntansi kantor cabang. Nah, untuk akuntansi kantor cabang, ini ada 2 sistem akuntansi yang bisa diterapkan di dalam pencatatan transaksi yang terjadi di dalam kantor cabang. Sistem yang pertama itu adalah sistem sentralisasi atau terpusat, sedangkan sistem yang kedua itu adalah sistem desentralisasi atau kewenangannya itu di masing-masing kantor. Nah, bila sistem sentralisasi diterapkan, maka bukti transaksi keuangan kantor cabang dikirim dan dicatat oleh kantor pusat. Ya, kantor cabang tidak perlu melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Hanya mencatat bukti-bukti saja, kemudian buktinya dikirim ke kantor pusat. Sedangkan jika menggunakan sistem desentralisasi, maka transaksi keuangan kantor cabang dicatat oleh kantor cabang. Apabila dikehendaki, akuntansi terhadap pos-pos tertentu dapat saja diselenggarakan oleh kantor pusat. Nah, berdasarkan pihak yang terkait dengan transaksi keuangan kantor cabang, itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Yaitu transaksi antara kantor cabang dengan pihak lain atau selain kantor pusat, dan yang kedua itu adalah transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi antara kantor cabang dengan pihak lain itu adalah transaksi yang tidak mempengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Oleh karena itu, kantor pusat tidak akan melakukan pencatatan. Sedangkan jika transaksi yang terjadi itu adalah transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat, maka transaksi ini akan mempengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Oleh karena itu, akan dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Nah, sekarang kita akan membahas sistem akuntansi desentralisasi. Karena kalau sistemnya adalah sentralisasi,
maka itu pencatatannya seperti yang umumnya dilakukan. Nah, dalam sistem desentralisasi, kantor pusat dan kantor cabang adalah hubungan antara investor dengan investee. Ya, dalam hal ini kantor pusat bertindak sebagai investor dan kantor cabang bertindak sebagai investee. Nah, masing-masing pihak menyelenggarakan rekening timbal balik atau yang disebut dengan reciprocal account, yaitu kantor pusat akan menyelenggarakan rekening kantor cabang atau bank account yang menunjukkan investasi kantor pusat di kantor cabang atau hak kantor pusat terhadap kantor cabang. Sebaliknya, kantor cabang akan menyelenggarakan rekening kantor pusat yang menunjukkan kewajiban kantor cabang kepada pemilik, dalam hal ini kantor pusat. Rekening kantor cabang akan didebit apabila hak kantor pusat bertambah dan dikredit apabila hak kantor pusat berkurang. Saldo normal debit dan termasuk kelompok rekening aset, dalam hal ini investasi. Rekening kantor pusat dikredit apabila kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat bertambah dan didebit apabila kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat berkurang. Saldo normalnya adalah kredit, termasuk kelompok rekening ekuitas. Setiap penambahan hak kantor pusat atas kantor cabang juga berarti penambahan kewajiban kantor cabang kepada kantor pusat. Setiap transaksi yang mempengaruhi saldo rekening kantor cabang juga mempengaruhi saldo rekening kantor pusat, yaitu semua transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik bertambah di kantor pusat akan dijurnal kantor cabang pada aset atau biaya dan lain-lain sejumlah nilai transaksi. Sedangkan di kantor cabang akan dijurnal aset atau biaya dan lain-lain pada kantor pusat sejumlah nilai transaksi. Sedangkan transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik berkurang di kantor pusat, aset atau biaya dan lain-lain didebet pada kantor cabang sejumlah nilai transaksi. Sedangkan di kantor cabang, kantor pusat didebet pada aset atau biaya dan lain-lain sejumlah nilai transaksi.